Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sudah sarapan belum? Kalau belum sarapan, jangan lupa sarapan dengan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih. Materinya adalah memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Bu, sholat jamak dan qashar itu apa ya? Kan sholat cuma ada 5, Bu. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggak ada sholat jamak, Bu, apalagi qashar. Oke, lanjut. Sholat jamak. Secara bahasa, sholat jamak artinya mengumpulkan, menggabungkan. Kalau secara istilah, sholat jamak artinya adalah mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu. Sholat kan ada 5 nih. Ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, kalau sholat jamak itu sholat fardunya digabung. Semisal sholat duhur digabung dengan sholat asar, atau sholat maghrib digabung dengan sholat isya. Bu, kalau subuh sama duhur bisa digabung? Tidak boleh. Sholat subuh adalah sholat yang tidak bisa digabungkan. Oke? Bu, kalau aku mau sholat asar sama maghrib boleh nggak? Tidak boleh juga. Pasangannya adalah sholat duhur dengan sholat asar, dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sudah paham? Pintar sekali. Sholat jamak adalah rukhsah atau keringanan untuk mereka-mereka yang sedang dalam perjalanan. Bisa dikatakan sholat jamak adalah sedekahnya Allah untuk orang-orang yang dalam bepergian. Bu, kalau aku pergi ke sekolah berarti boleh dijamak dong sholatnya? Tentu tidak dong sayang. Ada syarat-syarat boleh mengerjakan sholat jamak. Syaratnya apa saja, Bu? Yang pertama, sedang dalam perjalanan yang tidak maksiat kepada Allah. Jadi kalau kalian jalan-jalan kok niatnya mau mencuri, mau membunuh, nah, mau lari dari hutang, itu tidak boleh melaksanakan sholat jamak. Bu, kan aku ke sekolah niatnya mencari ilmu, berarti boleh dong sholat jamak? Tidak sayang. Minimal kita dalam perjalanan 80 km. Kalau ke sekolah kan belum sampai 80 km, ya kan? Nah, kalau kalian sudah jalan-jalan kok 80 km, boleh melaksanakan sholat jamak. Syarat yang ketiga adalah dilakukan secara berturut-turut. Artinya gimana, Bu? Setelah kalian selesai sholat duhur, harus langsung melaksanakan sholat asar. Jadi kalau semisal sudah salam nih, sholat yang pertama sudah salam, harus langsung melaksanakan sholat yang kedua. Sudah salam, langsung berdiri lagi, sholat lagi. Tidak boleh dipisah-pisah. Semisal kalian sudah sholat yang pertama, sudah salam, kemudian makan dulu baru sholat lagi. Nah, itu tidak boleh, harus dilakukan secara berturut-turut. Sholat jamak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sholat jamak takdim. Artinya sholat jamak di awal waktu. Menggabungkan 2 sholat fardu di awal waktu. Contohnya sholat duhur dan sholat asar, melaksanakannya di waktu duhur, atau sholat maghrib dan isya di waktu maghrib. Yang kedua adalah jamak takhir. Jamak yang dilakukan di akhir waktu. Menggabungkan 2 sholat fardu di akhir waktu. Contohnya sholat duhur dan asar, mengerjakannya waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan isya mengerjakannya di waktu
isya. Diingat-ingat ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang sholat qashar. Tadi kan sudah jamak, sekarang qashar. Qashar itu apa sih? Secara istilah, qashar adalah meringkas jumlah rakaat dari 4 menjadi 2. Nih, perbedaannya Bu Ratna kasih tahu ya. Perbedaannya sholat jamak dan qashar. Kalau sholat jamak itu menggabungkan 2 sholat digabung menjadi 1, itu sholat jamak. Kalau sholat qashar itu sholatnya diringkas, yang tadinya 4 menjadi 2. Bu, subuh bisa dikosor dong. Loh, kalau subuh dikosor kamu nggak sholat nanti. Ayo, ketahuan nih. Kalau subuh sering nggak sholat ini ya, karena dikosor nih alasannya. Nah, nggak boleh. Yang boleh dikosor hanya sholat-sholat yang 4 rakaat, seperti sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Maghrib tidak boleh, karena maghrib itu ada berapa jumlahnya? Ada 3, tidak boleh dikosor. Kalau dikosor, sholatnya jadi cuma 1. Nah, ayo. Sudah paham belum sampai sini? Sudah paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Bu Ratna mau mengecek betul-betul paham apa enggak nih. Soal yang pertama, buku tugasnya jangan lupa disiapkan. Ayo, soal yang pertama. Apa arti sholat jamak menurut istilah? Yang kedua, apa saja syarat mengerjakan sholat jamak? Yang ketiga, apa arti sholat qashar menurut istilah? Sholat selanjutnya, soal maksudnya, maaf. Soal yang keempat, sholat apa sajakah yang bisa dikosor? Yang kelima, soal cerita. Terakhir nih, soal cerita. Anggita melakukan perjalanan ke Jogja. Dia ingin menggabungkan dan meringkas sholat duhur dan asar di waktu awal. Jalan-jalan ke Jogja, pengen meringkas dan menggabungkan sholat. Ayo, sholat apa namanya? Apa nama sholat yang dilakukan Anggita? Jangan lupa tugasnya ditulis di buku tugas dan dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Ratna, dan terima kasih kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas. Bu Ratna memberikan nilai 100 untuk kalian semua. Hore! Untuk anak-anak yang sudah mendukung Bu Ratna dengan cara like and subscribe channel ini, Bu Ratna juga berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kalian. Semoga channel ini bermanfaat. Amin. Akhirul kali hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.